Pak, menurut Pak Rianta sendiri apa yang dilakukan oleh AMPB kemarin dengan aksinya yang di Tayu dan kemudian dilanjut juga aksinya yang gedung DPRD itu apakah bisa dipidanakan, Pak? Pak Rianta sendiri kan memiliki kantor hukum juga ya Pak ya. Menurut Pak Rianta sendiri seperti apa? Karena kalau kita melihat seperti yang Pak Rianta sampaikan tadi itu kan adalah simbol negara dan dikotori dengan hal yang semacam itu. Foto beredar ya seperti yang kita ketahui juga ada pria yang gondrong kemudian duduk dengan kakinya di atas meja dan semacam contoh-contoh seperti itu kan bukan merupakan contoh yang baik ya terutama untuk generasi muda kita nantinya. Nah menurut Pak Rianta sendiri bagaimana Pak? Saya kira kalau berbicara masalah bisa dipidanakan atau tidak dipidanakan itu melihat persoalannya. Ya kalau memang itu bisa dipidanakan atas dasar hukum pidana, ya mengapa tidak? Karena prinsipnya kan Indonesia itu negara hukum. Tidak ada yang kebal hukum, gitu. Kalau perlu presiden pun diadili ketika melanggar hukum. Apalagi hanya Rianto, gitu. Apalagi yang lain-lain, yuk. Ini harusnya kalau memang di situ ada tindak pidananya demi menjaga kewibawaan negara, itu ya harus ditindak. Tapi ini dalam pernyataan saya ini bukan terkait dengan persoalan di Pati, bukan. Tapi bagaimana kita itu membangun negara hukum yang memang hukum itu menjadi panglima. Ini kan persoalan yang muncul di Pati sebenarnya ini merupakan satu akumulasi dari proses perjalanan panjang. Kemudian diilhami oleh pengalaman Mas Botok dan Mas Teguh ketika dia menjalani tahanan maupun pidana di lembaga pemasyarakatan Pati. Dia mendapatkan info, wah bahwa ini oknum ini minta ini, minta ini, minta ini. Kasus 303, kasus 303 narkoba. Ini minta sekian, minta sekian. Ini yang diterima Mas Teguh sama Mas Botok di tahanan maupun ini yang memicu tuh, ini memicu. Ini sebenarnya persoalan keteladanan pemimpin. Nggak bisa diteladani dan mendengar kok. Padahal nih tonggo saya atau saudara saya kena perkara. Wis ora ono sing gratis. Ini fakta. Bukan saya menjelek-jelekkan, bukan. Tapi ini mari kita buka apa adanya, kemudian siapa melakukan apa dilaporkan. Wong toh sekarang kalau berbicara di Polri, itu di Jambi, itu kan ada 5 bintara yang ditindak gara-gara menipu memasukkan bintara atau itu. Ini harus kita laporkan. Itu perilaku oknum. Lah kalau di Pati, ini mohon maaf masuk Polwan juga katanya sampai 1,5 miliar masuk bintara. Itu di Pati? Di Pati. Informasi yang saya terima itu sampai 1 miliar. Coba ini dilaporkan. Wong pelakunya ya nampak kok. Pelakunya kan nampak. Bahkan juga anaknya anggota-anggota Polri sendiri juga kadang-kadang cerita entek semene metu iki ini yang harus ditindak. Tapi ini saya sampaikan. Ya. Di Winong Kidul itu anaknya cucunya Mas Nanang. Itu masuk Polri Sumber Saja, itu anaknya kurang nggak mampu juga diterima kok. Tadi baru saja saya kontak, dia tugas di Kortas Tipikor. Artinya nggak semua nggak pakai. Artinya nggak kemudian semua juga harus pagi pakai tadi uang. saya ketemu orang Getasan Salatiga yang ketemu. Dia masukkan anaknya Bintara Polri juga gratis. Sampai sumpah. Betul Pak, ora selamat nih anakku pakai duit. Hanya jujur anak saya itu memang saya suruh latihan terus. Ini makanya saya yakin ya masuk Polri yang diterima itu sebenarnya diterima sendiri. Tapi karena tidak punya kepercayaan baik orang tuanya maupun anaknya disediain yang kayak gitu. Ini yang harus kita omong-omongkan terus bahwa saya pernah juga membantu anak Blora. Jadi anak Blora itu waktu itu ikut seleksi, dia punya banyak prestasi. Nah, itu mesti katut sendiri. Nah, waktu itu ada oknum anggota Polsek Cepu
yang ngancam-ngancam minta duit. Saya advokasi, sekarang diterima dinas di Wonogiri. 0 nggak pakai duit. 0, itu nggak pakai duit. Nah, artinya memang nggak selalu ketika mau masuk ke institusi Polri itu harus saya yakin diambil, itu hanya oknum-oknum tertentu. Oknum yang penipu. Oknum yang penipu seperti di Pati ini saya tahu sebenarnya. Oknumnya siapa? Oknumnya itu tahu. Dan ini kalau tampil di masyarakat, penampilannya itu wis. Baik. Wah, seperti orang hebat itu. Suka berbagi. Suka berbagi. Ini bener. Hasil dari itu tadi. Menipu. Oh. Termasuk juga dulu yang masuk honor CPN, kalau honor itu dulu memang keterlibatan oknum penguasa. Ini mohon maaf, makanya yang sering disampaikan Pak Dewo dan kawan-kawannya itu kondisi perangkat desa macam-macam dulu. Ya memang sejak dulu. Ya, sejak dulu. Mas sejak dulu seperti itu. Saya dulu, supaya Pak Dewo saja dituduh kayak begitu, boh ditangkap, boh dituduh kalau menurut saya. Boh itu nanti benar, boh salah. Gitu? Iya. Kalau berbicara pembuktian di dalam persoalan pidana, itu kan bukti material. Iya. Ya toh? Iya betul. Satu misal, sampean saya laporkan nyuri HP saya. Ya, nggak ada yang tahu kok. Harus ada bukti-buktinya ya, Pak walaupun ya? HP saya ada di Anda, tapi nggak ngerti ternyata Anda beli dari Mas kameramen itu. Naskah. Kemudian ini. Jadi bukti itu yang terpenting adalah bukti material. Bukan logika. Bukan kiro-kiro. Ini tidak bisa seperti itu kalau berbicara masalah persoalan bukti pidana. Pak, kalau berganti kan kesimpulannya memang cara menyampaikan aspirasi seperti itu tuh nggak baik ya Pak. Lah, untuk mencapai aspirasi yang baik tapi juga didengar sama elit yang di atas itu bagaimana sih Pak seharusnya Pak? Ini yang menjadi problem. Karena pengalaman ormas saya GJL. Iya. Melakukan aksi-aksi kayak gitu kan udah sampai ormas saya itu diberikan satu penghargaan ormas terbanyak melakukan unjuk rasa di Provinsi Jawa Tengah. Sama ada itu. Tapi karena penghargaan itu sertifikatnya nggak laku, saya pinjamkan di bank, ya tak geletakkan di mana itu aja. Artinya slogan Anda sopan kami segan di dalam unjuk rasa itu nggak berlaku ya Pak ya? Karena nggak didengar. Ya, saya yakin itu hanya sekedar. Atau bagaimana nih? Menurut Pak Riyata sendiri yang gimana? Pemimpin ormas yang merupakan ketua ormas dan ormasnya terkenal suka melakukan aksi unjuk rasa nih. Ya, kalau menurut saya unjuk rasa yang tanpa konsep itu juga hanya membuang energi. Tapi kalau yang kami lakukan banyak mempengaruhi berkaitan dengan perilaku oknum penyelenggara negara. Baik masyarakat pun banyak yang menikmati seperti dulu ketika BPHTB di Pati 2%, 2,5%. Kita sebenarnya yang saat itu bagaimana membangun opini-opini di tingkat masyarakat, kemudian BPHTB yang rata-rata waktu itu di kabupaten kota seluruh Indonesia di Pati dikenakan 2,5%. Kemudian di Blora waktu itu saya dorong bisa turun sampai 2% BPHTB. Tapi sekarang kembali lagi ke 5% semua. Ini yang mestinya menjadi fokus kawan-kawan untuk bagaimana menyampaikan pemikiran-pemikiran ini ke lembaga perwakilan, ke DPRD atau ke DPR RI. Karena saat ini yang membebani kan itu toh. Iya, ya, makanya hari tanggal 24 September besok itu Gerakan Jalan Lurus akan melakukan satu kegiatan di DPKAD Pati. Untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran berkaitan dengan mahalnya masyarakat wajib pajak BPHTB. Ini mahal. Kemudian pola-pola yang diterapkan disampaikan dalam bentuk audiensi atau aksi unjuk rasa seperti kemarin, Pak. Jadi gini, kalau Gerakan Jalan Lurus yang menyampaikan pendapat itu tentu sesuai dengan koridor hukum. Kan di undang-undangnya kan penyampaian pendapat di muka umum. Ya kita berikan surat ke polisi ya penyampaian pendapat di muka umum. Mau unjuk rasa, mau audiensi tidak ada masalah.
Undang-undangnya bunyinya juga penyampaian pendapat di muka umum wajib dipersampaikan ke polisi, sampaikan aja. Oke. Dengan bahasa undang-undang. Lah nanti kini ketika terjadi satu bargaining arahnya kan itu. Oke. Makanya saya ingin ini agar diketahui oleh warga masyarakat untuk bagaimana di dalam perjuangan politik membangun satu sistem yang membebani masyarakat. Ini masyarakat itu harus juga mendukung. Jangan seperti Pak Prabowo. LSM itu untuk biaya telepon dari mana duitnya? Itu wartawan-wartawan, media-media itu dibiayai oleh asing. Ini nggak bener Pak Prabowo ini. Nggak bener. Coba seperti GJL. Apa GJL dapat duit dari mana? Nggak dapat duit. Bantuan-bantuan juga nggak ada kok. Tapi kita mandiri, wong sekarang ini murah kok. Perjuangan itu dengan ini aja murah. Makanya sekarang ini kita harus sadar bersama bahwa memang negara ini ada elemen-elemen negara yang memang itu mutlak. Ada sektor pemerintahan tugasnya membuat aturan, memberikan layanan barang dan jasa. Barang itu apa ya, berupa infrastruktur, jalan, jembatan, bandara, macam-macam. Jasa itu ya jasa administrasi. KTP, SIM, surat nikah, keimigrasian, sertifikat tanah, macam-macam, ini jasa. Ini tugas pemerintahan. Nah kemudian sektor swasta, tugasnya berinvestasi. Nah tugasnya pemerintahan tadi bagaimana memberikan peluang kepada sektor swasta, sektor pengusaha untuk berinvestasi. Tentu diperlukan adanya satu kepastian, keamanan, kepastian usaha. Dan kalau orang investasi kan mikirnya kan harus kembali. Jadi jangan diganggu dengan satu kegiatan-kegiatan seperti demonstrasi yang nanti mengganggu investasi. Ini nggak baik. Ini menurut pandangan saya. Kemudian pilar yang ketiga adalah sektor masyarakat, sektor LSM, sektor NGO. Tugasnya yang memberikan satu pengawasan atau controlling terhadap sektor pemerintahan dan sektor swasta. Makanya slogan gerakan jalan lurus yang sampai hari ini pun di WA saya itu masih menjadi anjing penjaga Nusantara. Ya, jadi Pak Rianto itu setia menjadi asu. Tak jegoki, lu enggak apa-apa. Kan bagus tuh menjadi anjing penjaga, menjadi anjing penggonggong, itu dijegok gitu. Kalau ada pengusaha yang nakal, tidak membayar BPJS, tidak memberikan THR, ya kita itu jegok. Ada mal praktek, ada mal administrasi, satu misal ada mal administrasi di lembaga perizinan, ya kita itu jegok. GJL jegok, Pak Rianto jegok. Ada mal praktek dokter, ya jegok. Begitu loh, ada kesulitan masyarakat ngurus paspor yang jegok, golek semangel yang jegok. Ini tugasnya kita, jadi jangan terus kita itu disepeleke sing dienggo bayar telepon sekondi. Ya jangan seperti orang yang masih cinta negara itu masih banyak kok. Karena mencintai negara itu kita juga harus berkorban ya Pak ya, bukan hanya berharap untuk mendapatkan sesuatu. Makanya kan bukan apa yang saya peroleh dari negara, tapi apa yang kita berikan untuk negara. Kita berikan kepada negara. Nah, itu kata John F. Kennedy. Tapi itu bagus. Bagus memang, bagus. Loh ya. Apalagi kalau kita tuh harus mengajak kepada generasi muda kita itu untuk kembali mengingat bahwa para pahlawan itu merebut kemerdekaan itu pun mereka bukan hanya mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, tapi juga mengorbankan nyawanya gitu. Dan itu cuma-cuma ya Pak ya, mereka tidak mendapatkan apapun selain memang. Makanya harus kembali. Ya, mungkin itu harus diingatkan kembali. Kembali ke jalan lurus. Oh iya, kembali ke jalan lurus. Ke jalan yang jadi harus ya, toh? Iya, jadi harus diingatkan ya Pak ya, bahwa sebenarnya orang yang berjuang itu nggak selalu ada udang di balik rempeyek, karena ada juga yang memang ingin memperbaiki, benar-benar memperbaiki. Nah, persoalannya kemudian Pak ini, bagaimana sih kita menanamkan jiwa nasionalisme kepada generasi muda kita di tengah hiruk pikuk suasana demokrasi di Indonesia saat ini, Pak? Ya bagaimana para elit, para pemimpin, para politisi
tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat itu harus bisa menjadi teladan. Ojo sojarkoni, iso ujar, ora iso nglakoni. Ini nggak baik. Jadi ngomongnya ayo makanya harus jalan lurus. Hukumnya itu barang siapa, bla 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 bla. Ya nggak usah ketika ada masalah itu diperlakukan yang tidak adil, ini jangan. Makanya ini harus kita dorong bagaimana negara itu bisa kuat. Makanya kalau dulu para dalang khususnya selalu berbicara negara bla 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 bla, ratune dipimpin oleh Sabdo Pandito Ratu tan kena wola-wali. Ini menurut pandangan saya, ratu itu apa? Sabdo Pandito Ratu. Jadi ratu itu ya negara ini. Ini ratu. Ratu ya peraturan. Jadi sabdane ratu, sabdane negara ya undang-undang. Undang-undang itu harus dipakai. Sabdo Pandito Ratu tan kena wola-wali. Ojo mencela-mencele. Ya sekarang kan di dalam hal penegakan hukum kan mencela-mencele. Ini dibutuhkan ketegasan juga ya Pak ya? Ya harus itu. Nah kemudian juga adanya satu kesadaran bahwa negara ini negara ini dibangun adalah untuk membangun kesejahteraan bersama. Ini harus disadari. Ya, ini harus disadari. Makanya mutlak diperlukan nasionalisme, khususnya anak-anak muda. Sekarang anak-anak muda itu mau punya nasionalisme gimana? Saya tuh punya teman, anaknya kuliah di Australia, nggak mau pulang di Indonesia. Karena kerja di Australia itu menurut hitung-hitungan, itu 1 bulan itu dia bisa mendapatkan gaji antara 100-an juta. Dia seorang arsitektur, dia juga dulu kuliahnya di Australia, itu bisa 100 juta. Mau sekarang kerja di rumah makan aja, mahasiswa-mahasiswa yang di Australia itu bisa ngantongi 25 juta. Kalau gaji kotornya bisa 30-35 juta. Kalau lembur. Ini fakta. Karena ketika saya di Australia, di beberapa negara bagian, itu saya tanya-tanya begitu. Makanya bagaimana kita itu menanamkan nilai-nilai nasionalisme, tapi juga harus negara ini memberikan teladan. Jangan negara ini tidak menghormati orang-orang yang pandai, anak-anak yang pandai. Coba ini dihargailah. Seperti dulu apalagi Habibie. Sampai mengkriminalisasi mereka yang apalagi sampai itu. Mengkriminalisasi mereka seperti yang dialami oleh petani di Aceh ketika mengembangkan padi. Ya toh? Ya. Itu karena berbicara izin dikriminalisasi. Termasuk pengalaman kami itu di Temanggung. Masyarakat bikin pupuk organik mau diperas sama oknum. Saya masih ingat betul waktu itu di Puarani di Temanggung, oknumnya itu diunek-unek, ya takut. Termasuk ketika saya memberikan advokasi kepada warga Ungaran, dia bikin pupuk cair. Itu juga ditanya macam-macam, juga arahnya mau diperes. Saya berikan advokasi, akhirnya gratis. Ini fakta. Ini fakta. Makanya kalau ada penyimpangan-penyimpangan oleh oknum, tugas kita sekarang meluruskan untuk menyampaikan laporan-laporan. Sudah itu aja. Oke Pak, luar biasa sekali ya dialog kita ini. Karena memang Pak Rianto terkenal nasionalismenya itu sangat tinggi. Pak, ini terakhir ya Pak untuk mengakhiri dialog kita pada hari ini nih Pak. Kalau harus merangkum seluruh dari apa sih yang makna dari mengisi kemerdekaan itu seperti apa? Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat Indonesia saat ini, apalagi di Agustus ini. Wah, Agustus ini kalau kita flashback tahun lalu memang agak mencekam ini Pak. Dan kita harap nanti generasi muda kita, terutama khususnya itu, atau masyarakat tidak melakukan aksi-aksi anarkis dalam rangka memperingati kemerdekaan mereka dalam berpendapat Pak. Silakan Pak. Baik, saya ingin menuju revolusi, tapi revolusi hukum. Ini saya berharap pemerintah pusat ini benar-benar harus sadar diri untuk bagaimana agar tentu ini harus dipimpin oleh presiden.
dan pimpinan-pimpinan partai politik harus berani mengambil satu langkah-langkah revolusioner berupa revolusi hukum. Ini mutlak. Kemudian juga saya berharap pada pemerintah pusat segera lakukan konsensus nasional dalam rangka membangun negara. Kalau dulu Orde Baru pasca peristiwa 65 atau Gestok, itu kan disponsori oleh Angkatan Darat membangun satu konsensus nasional di Bandung. Makanya waktu itu konsensus yang dibangun oleh bangsa Indonesia saat itu muncul kesepakatan politik no, ekonomi yes. Makanya muncul konsep 3 partai, Golkar, PDI, sama P3. Konsep sistem masa mengambang. Ini ingin agar saat itu setelah Orde Lama dianggap gagal dengan konsep Pak Karno, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, oleh Orde Baru itu diganti jaket aja dengan sistem ekonomi Pancasila, gitu, dengan demokrasi Pancasila. Tapi intinya itu semua adalah terpimpin. Makanya dulu Pak Karno ngomong di Indonesia itu harus ada satu partai yang besar, partai pelopor, pelopornya partai-partai. Nah sebenarnya konsep itu dilaksanakan oleh Orde Baru dengan adanya single Golkar majority waktu itu. Iya. Konsep itu sudah betul. Jadi sudah benar ya seperti kalau itu. menurut pandangan saya, tapi kalau menurut orang-orang yang punya satu paham-paham liberalis, kapitalis enggak. Kalau Pak Rianto ini kan mohon maaf, kalau dibelek Merah putih. seorang sosialis. Oh, seorang sosialis. Kalau dulu mungkin dicap orang komunis gitu, tapi sebenarnya kalau orang Indonesia itu lebih banyak pada sosialis. Kita punya empati, nganggo rasa pangrasa, bukan nganggo. Kirain mau bilang merah Kemudian yang ketiga, putih. Oke. itu yang paling penting, stop korupsi. Itu yang penting. Harus di stop. Dan Pak Prabowo sudah memulai. Rakyat harus dukung. AMPB harus juga totalin didukung. Dukung. Pokoknya kalau APB tahu persoalan korupsi dilapor ke, tertulis di awal, takoke terus. Itu mutlak. Jadi seperti kawan-kawan AMPB itu juga mutlak harus ada. Tapi jangan yang pola-pola kurang tepat, kurang sopan, ya jangan, itu hindari. Itu udah hindari. Kemudian yang keempat, para pemimpin itu harus mau menjadi teladan, mau menjadi contoh. Jangan seperti apa peribahasa itu, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Murid kencing berlari. Ini sekarang ini kan itu tuh. Muridnya lebih pintar dari gurunya. Kata? Ya. Muridnya yang Melayu. Oke. Itu ini sekarang ini fakta loh. Gitu. Makanya aksi-aksi AMPB benar kan akumulasi muak. Nah ini mari ini kita tangkap sebagai satu koreksi bersama untuk bagaimana kita lakukan konsensus. Termasuk mungkin konsensus daerah ya. Saya berharap ada di Pati, Pak Chandra, coba lakukan Pak langkah-langkah untuk rekonsiliasi. Konsensus coba didengar. Semua aktivis diundang, media diundang, tokoh masyarakat, tokoh agama, partai-partai politik itu diundang. Kemudian dimintai pandangan. Apa-apa yang harus dibenahi bersama. Benahi. Ini kan persoalannya kan, mohon maaf, lembaga perwakilan ini tidak berfungsi maksimal. Contoh seperti pemerataan tanah yang masih dioyak-oyak oleh oknum, masih dimintai atensi. Ini kalau lembaga perwakilannya atau bupatinya itu tangkap, ya bikinkan aja. Mungkin kalau bisa perda. Kalau perda kan harus DPRD dan bupati. Tapi bisa saja bupati mengambil langkah-langkah politis, dibikinkan peraturan bupati. Atau bisa saja kepala desa
plus BPD didorong untuk membuat perdes, peraturan desa, atau cukup kepala desa membuat peraturan kepala desa berkaitan dengan pemerataan tanah untuk kepentingan umum, berkaitan dengan pembelian BBM subsidi untuk kepentingan pembangunan, bikinkan aja. Lah ketika alasan-alasan klasik itu bertentangan undang-undang yang lebih tinggi, itu tidak peduli. Yang penting diundangkan dulu. Ketika ada konflik tafsir mengenai sebuah produk hukum, ya silakan kalau konflik itu berkaitan dengan peraturan di bawah undang-undang, ya yang berkepentingan silakan diuji di Mahkamah Agung. Begitu juga kalau konflik tafsir kepentingan berkaitan dengan undang-undang terhadap konstitusi, ya lakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, lakukan ini semua. Nah, saya berharap lembaga perwakilan ini berfungsi, ya, termasuk bagaimana yang berkaitan dengan pajak BPHTB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Di ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 bahwa normanya itu daerah dapat memungut BPHTB yang besarannya itu diatur 1-5%. Nah, saya berharap pada DPRD Pati sama PLT Bupati Pati untuk bagaimana ini diturunkan, jangan 5%, tapi turunkan 1%, atau dilakukan satu ketentuan yang jangan dipukul rata. Mungkin Pak Rianto bisa kena 2%, terus sampean bisa kena 0,5%, atau bahkan kepada orang miskin bebas. Kemudian juga BPHTB berkaitan dengan harta yang berasal dari warisan atau hibah karena hubungan bapak dan anak. Ini saya berharap kepada DPRD Pati dan PLT Bupati Pati ini dinolkan. Dinolkan karena ini memberatkan. Coba kalau ada orang kaya punya tanah banyak tapi nggak punya duit, mosok tanahnya itu atas nama kakeknya atau canggahnya, karena nggak punya duit ini nggak bisa mengurus, tidak bisa mengurus, akhirnya terjadi konflik-konflik tanah, juga akan ada konflik-konflik sosial. Ini harus kita bicarakan, ini domainnya lembaga perwakilan. Makanya saya berharap agar lembaga perwakilan ini berfungsi dengan baik sesuai dengan aturan saja, toh. Iya. Jangan mau bikin aturan konsultasi dulu ke kementerian, malah siapa itu, kita itu tidak usah terlalu banyak konsultasi lah. Wong aset-aset sumber daya manusia kita, anak-anak muda itu banyak yang sudah belajar tentang bagaimana menyusun aturan-aturan yang baik, itu banyak kok. Nggak usah dibanding kemana, nggak usah lah. Di prinsipnya itu kan daerah itu dapat membuat peraturan dalam rangka menuju tujuan yang berkaitan dengan tupoksinya. Ini amanat undang-undang kok. Jangan ditafsirkan dengan kepentingan studi banding kayak gitu. Soalnya nggak usah lah. Nggak usah. Itu. Jadi jangan dikaitkan dengan sesuatu yang hanya untuk membuang-buang anggaran aja ya Pak ya? Nggak usah. Yang penting bagaimana rakyat ini ben makmur. Ya seperti tadi toh, BPHTB kalau 5%, ini berat. Nah sekarang praktek yang terjadi di Pati dan semuanya, ini kan ada permainan-permainan antara oknum PPAT dan oknum di DPKAD ini bermain. Dengan pola-pola begini, kalau keberatan harus begini, tapi ujung-ujungnya ini yang Pak PLT Bupati harus tahu, dan harus kita buka, ayo dibuka apa adanya. Kalau perlu lakukan operasi tangkap tangan, kejaksaan sama Polres lakukan. Ini dalam rangka membangun negara yang baik. Oke, itu tadi adalah saran-saran dari Pak Rianta untuk agar kita bisa menanamkan sifat nasionalisme kepada generasi muda, adalah salah satunya agar elit politik juga bisa menjadi teladan bagi mereka. Seperti itu ya Pak ya? Ya mencintai negara termasuk bagaimana menyampaikan hal itu ini. Dan terutama bersihkan dari koruptor. Nah itu aja kalau saya sudah. Itu yang terutama ya Pak ya? Bersihlah, sadarlah, ayo berhenti. Prabowo sudah betul. Pak Prabowo sudah betul. Tinggal sekarang didukung secara sosial. Tapi jangan sekarang terus berpikir hiruk pikuk di sana. Ya memang ini politik. Ya politik itu harus
ada dinamika politik, harus ada pro kontra, harus ada, makanya ada kompromi politik, ada konsensus, rembukan, nah itu. Tapi rembukannya iki tiga ngakali rakyat. Pokoknya jangan sampai rembukannya untuk ngakali rakyat. Oke Pak Rianto, terima kasih sekali atas dialog kita dalam rangka mengisi kemerdekaan Republik Indonesia, dan kita ucapkan dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Semoga pada momen kemerdekaan tahun ini bisa kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, begitu ya Pak ya. Baik, saya dari RA berserta segenap kru yang bertugas mohon undur diri. Saksikan terus Bedah Opini hanya di Lingkar TV. Merdeka! Merdeka! Kamu bilang ini tempatnya saya ingin sakit tetap kembali, tapi harus sudah menyatakan terkait kamu tidak kembali, artinya tidak diri dari anggota dewan. Ini aja ada yang itu saya mungkin bahkan dan sudah buat aja buat kenyataan. Oke, jawab dari apa?